Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin mengalahkan Mary yang mau menculik Annie. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jaemin yang mengambil sesuatu dari kepala Profesor Azier. Jaemin berkata, jadi elder ketiga itu adalah pemimpin dari proyek ini. Dia bahkan sampai menanamkan chip yang buruk begini di dalam ciptaannya. Jaemin bergumam, kalau aku memikirkan mengenai amarahnya terhadap mereka yang memiliki bakat, maka tidak akan mengejutkan. Aku tahu bahwa dia adalah orang yang telah memulai semua ini. Profesor Azier berkata, aku diciptakan agar tidak dapat mengatakan apapun mengenai orang itu. Namun, bagaimana bisa kamu tahu? Apa kamu benar-benar membaca ingatanku? Tanpa dibaca pun sudah sangat jelas. Kamu adalah setengah manusia. Karena kepribadian setengah manusia itu selalu diambil berdasarkan kepribadian penciptanya, maka sudah jelas siapa orangnya. Aku mungkin bukan manusia, tapi aku tidak akan membuat alasan atas tindakan jahat yang telah aku lakukan. Akan aku tebus dosa ini dengan kematianku. Apa itu akan mengubah segalanya? Kamu bebas sekarang. Kamu sudah tidak perlu lagi hidup sebagai anjing milik elder ketiga. Anggap saja sebagai balasan karena sudah menyelamatkan muridku. Aku akan memutuskan hukumanmu setelah membunuh elder ketiga. Profesor Jaemin, kamu tidak mungkin bisa melakukan itu sendirian. Kita beralih di tempat elder ketiga. Dia berkata, sial, aku masih belum mendengar kabar dari Istar maupun Mary. Dan seseorang menghancurkan chip yang aku tanam pada Azier. Padahal sudah sedikit lagi sampai aku berhasil menguasai dunia sihir. Bajingan mana yang berani melakukan ini? Apois, benar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sempurna. Selama aku punya ini, mengalahkan penyihir kelas 8 itu memungkinkan. Aku akhirnya akan menjadi raja dari dunia sihir. Kita beralih di kantor kepala sekolah. Di sana ada Jaemin dan Jeffrey. Jaemin berkata, jadi aku butuh bantuan elder ketujuh. Apa ada seseorang yang bisa bertarung bersamaku? Kamu bilang kamu tidak tahu identitas dari profesor itu. Kalau mereka mampu menyembunyikan identitas mereka sampai begitunya, maka kamu tidak bisa mempercayai orang semudah itu. Ini mungkin tidak akan berakhir cuma dengan mengalahkan elder ketiga. Jaemin bergumam, itu artinya aku bisa mempercayai Azier karena dia ada bersamaku di saat kami jauh dari dunia sihir. Tapi aku tidak bisa mempercayai siapapun dari faksi orang setia yang di dalamnya terdapat elder ketiga. Lin Mel mungkin dapat dipercaya. Namun demon itu ahli dalam menciptakan tipuan. Jaemin berkata, itu berarti pada akhirnya kita harus melakukan ini sendiri. Aku akan mencari tahu cara untuk mengatasi elder ketiga. Kamu kembalilah dan beristirahat saja.
Jaemin pun pergi dari tempat Jeffrey. Dengan tiba-tiba Profesor Javelin memanggil Jaemin. Ngomong-ngomong, Profesor Jaemin, apa kamu melihat Profesor Sophia? Mungkin dia pergi lebih awal. Begitu ya? Berhati-hatilah di jalan, Profesor Jaemin. Jaemin bergumam. Dia adalah seseorang yang selalu berhubungan dengan para guru, memiliki kedudukan sebagai wakil kepala akademi, dan tidak akan terlihat mencurigakan apabila dia sering bertemu dengan elder ketiga yang berasal dari Departemen Pendidikan. Jaemin berkata, Profesor Javelin, iya. Apa Anda tahu di mana Profesor Silver? Dia menghubungiku hari ini dan mengatakan bahwa dia keluar karena punya masalah kesehatan. Tidak aku sangka kalau ternyata orang itu akan sedekat ini. Apa maksudmu? Kamu bisa berhenti berpura-pura. Padahal aku sudah berhati-hati, meskipun kamu hanyalah seorang anak kecil. Tapi sepertinya aku sudah ketahuan. Menurutmu bagaimana sihir isolasi ruanganku? Dari matamu kelihatannya kamu membuat kontra dengan iblis. Padahal aku sangat berhati-hati. Dengan tiba-tiba elder ketiga datang. Dan Jaemin pun langsung menyerang Profesor Javelin. Jaemin berkata, aku tidak pernah berpikir kamu akan bergerak keluar secepat ini. Ketua ketiga, dasar kurang ajar. Aku bersumpah akan memaksamu untuk patuh. Coba saja kalau kamu bisa. Jaemin bergumam, aku akan menebas Javelin dulu. Dengan tiba-tiba Jaemin terikat sebuah benang sihir. Dan itu adalah milik elder ketiga. Profesor Javelin berkata, kamu tidak akan bisa menggunakan manamu. Kami telah bersiap untuk setiap situasi yang memungkinkan. Jenius sepertimu selalu ceroboh. Beginilah cara kalian semua dihabisi. Dengan tiba-tiba Jeffrey datang dan lalu mengeluarkan serangannya ke arah Javelin dan elder ketiga. Profesor Javelin berkata, kami tahu kamu akan datang. Apa itu? Kita beralih di tempat Profesor Azier. Profesor Azier berkata, maaf Ani, aku membuat kesalahan besar. Setidaknya Anda menyelamatkan kami. Setelah menyadari kesalahan Anda bisa hidup dengan menebus apa yang Anda lakukan. Benar, aku harap aku tidak terlambat kali ini. Aku harus melakukan apa yang aku bisa. Ani, kamu anak yang pintar dan cerdas. Tapi sayang sekali, kamu tidak dianugerahi mana. Dan itulah kenapa aku selalu mengkhawatirkanmu. Berpikir apa yang akan terjadi jika kamu menyerah pada sihir. Profesor Azier bergumam, sejujurnya, aku ingin jadi guru yang baik. Aku selalu mudah marah karena dipengaruhi oleh kepribadian penciptaku. Aku penasaran, kenapa aku tidak bisa lebih lembut dan baik pada mereka? Apa karena aku adalah setengah manusia? Itu hanyalah alasan. Aku bisa mengubahnya jika aku mau. Profesor Azier berkata, terima kasih karena tidak menyerah sampai akhir. Seperti yang kamu tahu, Profesor Jaemin adalah penyihir yang luar biasa. Bahwa dia akan berdiri di tengah masyarakat sihir di masa depan.
Aku yakin kamu akan bisa memperbaiki kekuranganmu dengan belajar darinya. Itu mungkin bukan jalan yang mudah, tapi ingatlah mimpimu saat semua jadi sulit dan jangan pernah menyerah. Baik, Profesor. Aku janji tidak akan pernah menyerah. Akan menyenangkan jika aku bisa melihatmu jadi penyihir yang luar biasa. Profesor Azier pun pergi dari tempat tersebut. Kita beralih kembali di pertempuran antara Jeffrey dan Elder ketiga. Jeffrey berkata, "Bajingan sepertimu mencoba bermain dengan trik. Itu tidak ada gunanya. Inilah hasil dari kesombonganmu. Kamu terlihat cukup terkejut. Ini adalah segel sihir yang sulit kami dapatkan dari negara misterius di timur. Bahkan tetua pertama dan kedua tidak akan bisa merusaknya dengan mudah. Kamu pikir apa yang bisa kamu lakukan setelah melakukan semua ini? Kamu harus istirahat, kepala sekolah. Aku bersumpah, aku akan membunuhmu begitu aku keluar." Aku merasa lebih nyaman sekarang, karena yang paling berbahaya sudah disingkirkan. Apa solusi terbaik apoismu tidak bisa menerobos dinding di luar kelas ketujuh? Kelihatannya kamu ingin lidahmu dipotong. Sisa mantra segel harus digunakan saat tetua lainnya ujung-ujungnya ikut campur. Aku tidak merasa tenang membiarkannya terikat seperti ini. Dan aku takut akibatnya jika kita membunuhnya. Jika keluarga Walton bertekad untuk bergegas, maka kita nanti akan memiliki masalah dalam rencana kita. Haruskah kita hapus ingatannya? Orang yang punya kontrak dengan iblis tidak peduli tentang sedikit keyakinan memiliki kemampuan yang adil dan setara. Jamin bergumam, tujuan tetua ketiga kemungkinan besar menebus batasnya. Pada akhirnya ada satu hal yang diinginkan seorang kontraktor iblis, pengorbanan berkualitas tinggi. Inti akan mengembang karena apois, dan orang-orang dengan sifat sihir akan membuat pengorbanan yang sempurna. Jamin berkata, "Apa kamu pikir untuk membuat Raja Iblis turun? Seperti yang diharapkan, kamu cerdas. Berkat kelompok Zenith, pekerjaanku jadi cukup nyaman. Kamu yakin kalau kamu menggunakan sihir isolasi ruang? Leviathan!" Dengan tiba-tiba ada monster yang langsung melahap kepala Profesor Jefflin. Elder ketiga berkata, "Kamu seorang penyihir hitam. Kamu tidak berpikir tentang hal ini, kan? Aku akan membunuhmu setelah kamu memberitahuku semuanya. Jadi kamu bukanlah seorang jenius, tapi bisa mendapatkan kekuatanmu dengan menjual jiwamu pada iblis. Pada akhirnya, itulah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan." Dengan tiba-tiba, Jamin mengeluarkan sihir yang sangat kuat. Jamin berkata, "Akan kutunjukkan padamu apa itu dunia sihir. Dasar penyihir hitam, aku akan menghancurkanmu. Kamu bahkan tidak mampu merobek pakaianku. Apa kamu yakin kamu itu benar-benar penyihir kelas 6? Matilah!" Jadi teori sihir yang kamu inginkan itu ada sangkut pautnya dengan partikel sihir. Walaupun aku tidak tahu apa bedanya debu dengan partikel itu. Dasar bocah sialan, beraninya kamu berbicara seperti itu. Kamu mau membunuhku hanya dengan itu. Terimalah ini. Sudah berakhir. Leviathan,
Elder ketiga bergumam, "Sial, aku tidak bisa membiarkan ini berakhir." Setelah Leviathan memakan Elder ketiga, tidak berlangsung lama, tiba-tiba ada ledakan di tempat Leviathan. Elder ketiga berkata, "Benar, inilah kekuatan." "Apa itu Apois?" "Obat tidak sempurna untuk orang lemah sepertimu. Aku akan membunuhmu. Majulah, para tentaraku." Apakah Jaemin bisa mengalahkan Elder ketiga? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!